Oke. Nih, saya tunjukin ya websitenya ya. Britannica. Nih. Oke. Coba sampai terjemah yang ini nanti. Coba terjemah yang di bawah yang ini. Asal usul pasti penetapan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus tidak jelas. Perjanjian baru tidak memberikan petunjuk dalam hal ini. Nah, coba yang itu. Jangan yang di atas ini dibahas. Seolah-olah saya yang baca yang bawah gak di counter yang di bawah. Ketika saya mengatakan bahwa tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus itu tidak jelas. Perjanjian baru sendiri tidak memberikan petunjuk dalam hal ini. Coba ini. Apakah berubah kalau jadi bahasa Inggris ini? Apakah berubah pemahamannya? Begitu. Kemudian kalau kita buka ya, tadi sampean mengatakan Maulid Nabi ajaran sesat, tapi gak ada datanya. Coba di kitab ulama siapa gitu. Kalau memang di website itu diterangkan, di dalam kitab ulama siapa, tunjukkan. Katanya harus data primer. Ketika website itu mengatakan dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah misalnya, sampean tunjukkan primernya. Ada nggak kalau kata seperti itu? Itu loh. Gitu ya, katanya harus data primer. Gimana sih? Nah, kemudian ini sampean coba buka di dalam Yeremia 10:3 nomor 34. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang oleh orang dari hutan dan dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Nah, jadi berhala itu adalah ada orang tukang kayu memperbagus kayunya menjadi sesuatu yang nantinya menjadi sesembahan. Ya, menjadi sesembahan. Kayak ini contohnya, orang Katolik ya ada kegiatan begini. Ya, mencium patung Yesus. Jadi ini adalah sebuah kesia-siaan, kata Tuhan ini. Di dalam kitab Anda, menjadi sebuah kesia-siaan. Dan inilah yang berhala hakiki. Ini kegiatan ini. Mencium patung Yesus di Jumat Agung. Kan begitu. Apakah ini yang disebut dengan Tuhan? Padahal ini adalah sebuah kesia-siaan. Ngapain? Begitu loh. Kalau Anda mau mengkanter Maulid Nabi, kitab tebal ini ya, ratusan halaman khusus membahas Maulid Nabi. Kapan kita akan bertemu, kita bahas Maulid Nabi, lalu Anda akan membahas beberapa kegiatan ibadah dalam Katolik. Kamu bahas Maulid Nabi ke saya akan membahas kegiatan di Katolik Anda. Kitab ini semuanya bahas Maulid Nabi, referensinya jelas dari hadis-hadis sahih dan ijma para ulama. Begitu. Sehingga bukan website yang tulisannya kan kata kamu harus ada referensinya tuh. Referensinya dari mana? Kan begitu. Tadi ketika mengatakan Maulid Nabi adalah ajaran sesat, mana referensinya? Dalam kitab apa? Kan nggak jelas. Kalau tadi dikatakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ingat ya, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah itu adalah konsep yang banyak diketahui oleh para ulama. Kenapa kok Ibnu Taimiyah kemudian dan orang-orang bawahnya ini ditolak oleh para ulama? Karena menghususkan makna uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah dianggap tidak bisa bermakna rububiyah, rububiyah dianggap tidak bisa bermakna uluhiyah. Itulah yang ditolak, bukan uluhiyah rububiyahnya yang ditolak. Allah memang punya sifat uluhiyah, dia yang maha disembah. Uluhiyah artinya yang maha disembah. Rububiyah artinya Allah yaitu yang mengatur dunia. Gak ada umat Islam menolak, gak ada. Umat Islam semua setuju Allah yang maha mengatur, Allah yang disembah. Gitu loh. Tapi pemaknaannya ini yang dikritisi oleh para ulama, begitu. Bukan uluhiyah rububiyahnya. Itu ya. Apalagi yang perlu saya tanggapi tadi yang belum? Sudah, itu saja ya. Ya, mungkin lain kali
kita fokus kepada satu ajaran. Misalnya Anda kalau mau bahas Maulid Nabi, Anda nggak apa-apa, nanti saya akan membahas ajaran dalam Katolik. Satu ajaran dengan satu ajaran, yaitu Maulid Nabi. Bisa kita ketemu kapan? Khusus Maulid Nabi. Sudah selesai. Ini saya ingat loh perjanjian kita ini kan ada